Yang paling mudah itu gini Mbak, kalau misalnya bukan untuk Mbak Lili aja ya. Iya, makasih Mbak Lili. Jadi gini, yang paling mudah, ntar Mbak Lilin, yang paling mudah kalau misalnya ada pertanyaan, itu pahami dulu pertanyaannya. Ini udah ada nih contoh ininya, penjelasannya. Barang konsumsi itu barangnya dibeli untuk langsung dikonsumsi. Sedangkan barang industri, barangnya dibeli untuk diproses lebih lanjut. Jadi bisa saja kayak seperti barang yang dibeli untuk langsung dikonsumsi ya, salah satunya misalnya makanan. Terus tadi sudah disebutkan juga ada kayak seperti kebutuhan untuk memasak, ada gas. Terus ada ini obat-obatan dan lain sebagainya. Nah, barang dibeli untuk diproses lebih lanjut itu bisa saja misalnya kayak seperti benang. Itu barang untuk industri. Mungkin tepung. Ya bisa saja kalau seperti tepung itu bisa dipakai untuk ini Pak, untuk barang konsumsi, benar. Tetapi kan kita lihat lagi ini untuk proses lebih lanjut. Nah, selanjutnya pembeliannya untuk barang konsumsi itu pembeliannya dalam jumlah kecil. Dia biasanya untuk dipakai dalam skala-skala kecil, sedangkan yang pembeli dalam jumlah besar itu barang industri. Nah, selanjutnya itu untuk melakukan pembelian barang konsumsi itu diperlukan pengetahuan yang biasa-biasa saja, yang umum. Misalnya, oh produk yang kita butuhkan tuh ini. Nah, ini orang-orang semua juga udah tahu gitu, seperti itu. Sedangkan untuk melakukan barang industri biasanya akan diutus orang yang ahli. Misalnya, kalau misalnya Mas Basofi di rumahnya kan industri, misalnya home industry ya. Biasanya nanti mau cari bahan baku untuk bikin ini, bikin apa ya, bikin masakan apa gitu. Nah, Mas Basofi kan nanti cari misalnya kayak seperti, oh kita butuh apa namanya, ayam dalam jumlah besar, tapi ayamnya tidak bisa ayam yang sudah tua. Mungkin ukurannya itu berkisar dari berapa bulan sampai berapa bulan, karena biasanya kalau sudah terlalu lama itu biasanya terlalu tua, itu dagingnya kurang mantap. Nah, seperti itu. Biasanya nasi padang itu kan dia tidak mau ayam tua, biasa dia pakai ayamnya ayam muda, misalnya seperti itu. Ya, ada pembuatan benang dan lain sebagainya. Nah, ini kita lihat dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, jangan buru-buru kaget gitu. Misalnya jangan buru-buru panik. Pelan-pelan, sambil dilihat, sambil dibaca, sambil diingat-ingat, ngomong. Ini latihan ngomong ya. Oke, silakan selanjutnya ya. Kelompok yang selanjutnya, kelompok ini, ayo silakan. Mbak siapa? Mbak Uli? Mbak Ulin? Ya. Mbak Uli atau siapa Pak? Mana Mbak Uli? Aku tuh Mbak Sari Pak. Oh, Mbak Sari ya. Silakan Mbak Sari. Halo, kan Ya. kami urutkan. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Baik Pak, kedengaran suara saya? Kedengaran ya. Oke, silakan. Makasih. Ya, makasih Mbak Meldiana. Oke, terima kasih atas kesempatan hari ini. Selamat malam semuanya. Selanjutnya saya akan melanjutin penjelasan mengenai fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran itu meliputi pembelian, penjualan, transportasi atau pengiriman, penggunaan, standarisasi, keuangan, penelitian pemasaran, dan pengendalian risiko. Di mana fungsi pembelian itu merupakan usaha para pemasar memahami apa yang menjadi kebutuhan dan harapan pelanggan. Fungsi penjualan merupakan kegiatan persuasif yang dicapai oleh pemasar melalui serangkaian promosi. Fungsi pengiriman merupakan kegiatan pengiriman produk atau penyampaian jasa sesuai kebutuhan dan harapan pelanggan. Fungsi pergudangan merupakan kegiatan penyimpanan produk di gudang dengan mempertimbangkan kegunaan waktu atau masa expirednya. Fungsi standarisasi merupakan kegiatan pemisahan produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan sesuai dengan kualitas dan karakteristiknya agar mudah dipahami pelanggan. Fungsi keuangan merupakan kegiatan memfungsikan pemberian kredit atau cicilan bagi produk tertentu.
Maaf, permisi. Ya, silakan. Sorry Pak, maaf ya teman-teman, jaringannya kurang oke. Saya lanjutin lagi, fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran meliputi pembelian, penjualan, transportasi, atau pengiriman, pegudangan, standarisasi, keuangan, penelitian, pemasaran, dan pengendalian risiko. Fungsi pembelian itu merupakan usaha para pemasar memahami apa yang menjadi kebutuhan dan harapan pelanggan. Fungsi penjualan merupakan kegiatan persuasif yang dicapai oleh pemasar melalui serangkaian promosi. Fungsi pengiriman merupakan kegiatan pengiriman produk atau penyampaian jasa sesuai kebutuhan dan harapan pelanggan. Next Pak. Fungsi pegudangan merupakan kegiatan penyimpanan produk di gudang dengan mempertimbangkan kegunaan waktu. Fungsi standarisasi merupakan kegiatan pemisahan produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan sesuai dengan kualitas dan karakteristiknya agar mudah dipahami pelanggan. Fungsi keuangan merupakan kegiatan memfungsikan pemberian kredit atau cicilan bagi produk-produk tertentu. Fungsi pengendalian risiko merupakan fungsi pengambilan keputusan yang menghadapi risiko yang ada. Next Pak. Oke, kita masuk lagi ke faktor pemasaran. Faktor pemasaran itu dipengaruhi oleh 4. Yang pertama, faktor global. Yang kedua, faktor teknologikal. Yang ketiga, faktor sosiokultural. Dan yang keempat, faktor ekonomi. Nah, di sini faktor global itu meliputi kecepatan perdagangan, persaingan, kesempatan tren internet, dan masih banyak lagi. Sedangkan faktor teknologikal itu meliputi perkembangan teknologi yang terkini seperti komputer, telekomunikasi, pertukaran data, dan lain-lain. Faktor sosiokultural meliputi perubahan populasi, nilai, sikap, dan selera masyarakat, dan seterusnya. Faktor ekonomi ini meliputi pengangguran, persaingan, produk kosmetik, dan sebagainya. Konsep bauran pemasaran ini meliputi 4 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Nah, di sini produk itu ya kegiatan meliputi desain produk apa yang memuaskan keinginan pelanggan dan menentukan harganya yang disebut price, serta memuaskan atau mengirimkan produk sesuai kebutuhan pelanggan, mempromosikan kepada pelanggan produk tersebut. Maaf, next Pak. Proses penelitian pemasaran. 1. Menentukan permasalahan atau kesempatan dan menentukan situasi yang dihadapi saat ini. 2. Mengumpulkan berbagai data. Yang ketiga, menganalisis data yang ada. Yang keempat, memilih solusi yang terbaik dan menerapkannya. Next Pak. Faktor psikologis yang mempengaruhi pembeli. Yang pertama, persepsi, motivasi, pembelajaran, sikap, dan kepribadian. Jadi 5 faktor ini yang mempengaruhi pembeli untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk. Next Pak. Sekarang kita masuk ke pasar bisnis ke bisnis. Pasar bisnis ke bisnis ini konsep pemasaran tradisional